There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di pagi hari. Jadi di pagi hari ini aku mau beres-beres rumah. Nah, sambil menemani aku beberes rumah, di sini aku ada beberapa tips menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan sejahtera. Menjadi seorang ibu rumah tangga kerap kali melelahkan. Banyak orang tidak menyadari atau menghargai betapa kerasnya kami itu bekerja ya teman-teman. Seorang ibu rumah tangga itu memang sungguh melelahkan banget, tapi kita harus menjalaninya dengan senang. Dengan tumpukan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk mengurus anak, berbelanja, memasak, dan menangani berbagai tugas lainnya setiap hari, waktu cepat berlalu dan seringkali kita sebagai ibu rumah tangga itu merasa kewalahan. Banyak orang tidak menyadari atau menghargai betapa kerasnya kita sebagai ibu rumah tangga bekerja setiap hari untuk mengurus segala sesuatu di rumah. Kehidupan seorang ibu rumah tangga pun tidak pernah santai dan selalu dihadapkan pada tanggung jawab yang berat. Berusaha untuk tidak melewatkan hari dengan sia-sia adalah perjuangan yang nyata bagi seorang ibu rumah tangga. Nah, beberapa tips untuk menjadi produktif sebagai ibu rumah tangga dengan penuh waktu ini dapat membantu kita sebagai emak-emak untuk lebih cermat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, berikut ini aku bagikan ya teman-teman. Tips yang pertama adalah pertahankan waktu tidur yang teratur. Sebagai seorang ibu rumah tangga, penting untuk tidak mengabaikan kebutuhan akan waktu yang tidur yang cukup. Tetaplah disiplin dalam menjaga pola tidur yang sehat dengan menargetkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesejahteraan wanita, membantu mereka menghadapi setiap hari dengan energi dan semangat yang optimal. Oleh karena itu, prioritaskan tidur pada jam-jam yang wajar agar kita siap untuk bangun setiap pagi dengan segar dan siap menghadapi tugas sehari-hari. Tips yang kedua adalah buat to-do list. Pastikan untuk mencatat semua tugas yang perlu dilakukan, baik itu janji pribadi, kegiatan keluarga, pekerjaan rumah tangga, atau persiapan makanan. Dengan mencatat semuanya, kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan atau terlupakan. Selain itu, mencatat juga membantu kita melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan sehingga kita dapat merencanakan hari dengan lebih santai dan tanpa stres. Dengan begitu, ibu rumah tangga dapat menyelesaikan setiap tugas dengan lebih tenang. Tips yang ketiga adalah atur waktu di setiap pekerjaan. Mengatur waktu untuk setiap kegiatan dapat membantu kita untuk menghindari terjebak dalam distraksi seperti media sosial, menonton televisi, atau gangguan lainnya. Penggunaan alarm dapat menjadi cara yang efektif untuk mengingatkan kita bahwa saatnya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Baik penggunaan pengatur waktu pada perangkat dapur maupun alarm di ponsel, kita dapat mengatur jadwal harian dengan lebih teratur. Alarm tersebut dapat diatur untuk memberitahu kita kapan waktu untuk beristirahat atau melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Dengan mengatur waktu bijaksana, kita dapat menjalani hari dengan lebih efisien dan fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Tips yang keempat, yang keempat ini aku pun jarang melakukannya ya teman-teman.
teman-teman, yaitu olahraga. Mengurus pekerjaan rumah merupakan pekerjaan yang berat, penting bagi ibu. Setiap kita tuh harus memperhatikan kesehatan jasmani dengan berolahraga secara teratur. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga, entah itu dengan melakukan pemanasan ringan, mengikuti gerakan senam melalui video di internet, atau sekedar berjalan kaki. Tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, tetapi ini juga akan membantu kita merasa lebih baik dan sehat secara keseluruhan. Dengan merasa bugar dan sehat, kita akan memiliki energi yang cukup untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan efisien dan efektif. Tips yang kelima adalah libatkan keluarga dalam kegiatan ibu rumah tangga. Menjadi seorang ibu rumah tangga penuh waktu tidak berarti harus mengemban semua tugas tanggung jawab rumah tangga sendirian, sementara suami dan anak-anak hanya bersantai. Melibatkan anak-anak dengan memberi mereka tanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah tangga adalah bagian dari pendidikan orang tua yang penting. Kita dapat melibatkan anak-anak dengan memberi mereka tugas-tugas tertentu seperti membersihkan kamar, mereka juga membersihkan kamar mandi, dan bahkan membantu dalam kegiatan seperti menyiapkan makan malam, membuang sampah, atau mencuci pakaian. Jika suami kita bekerja penuh waktu di luar rumah, mungkin kita enggan memintanya untuk membantu dalam tugas-tugas rumah tangga. Namun penting loh untuk diingatkan bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, dan keterlibatan suami dalam tugas-tugas rumah tangga dapat membantu meringankan beban kita. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak dan melibatkan suami dalam tugas-tugas rumah tangga tidak hanya membantu meringankan beban sebagai seorang ibu, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Nah, itu ya teman-teman beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Semoga tips aku bermanfaat ya. Dan balik lagi ke videonya. Jadi tadi tuh aku udah beberes rumah dari depan ke belakang ya, termasuk aku nyapu. Dan sekarang juga aku udah nyapu yang di dapur, dan sekarang untuk kordennya itu baru mau aku pasang ya. Jadi kalau aku tuh bersih-bersih di dapur, memang korden sama karpetnya tuh aku angkat, dan kadang yang ada di dapur itu, yang di kolong dapur kadang aku juga geser-geser, karena kalau tidak aku geser biasanya tuh berantakan dan kotor banget. Jadi di sini aku mau karpetnya itu aku angkat aja, dan ini udah aku tata kembali ya di dapur biar nanti tuh kelihatan bersih kembali dan rapi. Jadi kalau untuk angkat karpet ini tuh biasanya aku nggak sehari itu 2 kali teman-teman. Jadi biasanya sehari itu 1 kali doang, kalau nggak di pagi ya di sore hari kayak gitu, karena bener-bener capek banget ya, karena yang di kolong dapur itu perabotan aku juga lumayan banyak, dan pokoknya di situ ada banyak perabotan aku, dan di situ kadang aku juga geser-geser tuh sehari sekali doang, kalau nggak gitu kadang ya 2 hari sekali. Dan lanjut, kegiatan ibu rumah tangga memang nggak ada habisnya. Jadi ini aku mau ngeberesin semua yang ada di dapur teman-teman, terutama yang ada di sink wastafel ya. Jadi yang ada di sink ini aku mau beresin, aku mau bersihin semuanya, dan termasuk tirisan. Jadi tirisan itu biasanya memang setiap hari itu aku cuci ya. Kalau yang lama tuh dulu aku jarang mencucinya, tapi sekarang aku udah ganti yang warna putih itu, aku rajin banget mencuci ya. Jadi harus ya pokoknya rajin-rajin aja dicuci, karena kalau nggak rajin dicuci, dibersihkan, itu bakalan nanti tuh dia kotor banget ya, nguning-nguning gitu, dan nanti tuh susah ya teman-teman mau dibersihin. Oh iya teman-teman, jangan salvo sama baju yang aku pakai. Jadi baju yang aku pakai itu adalah kain dari sisaan kemarin pas aku buat si spray ya. Jadi masih ada sisaan, dan aku jahit aja jadi gamis daster kayak gini. Jadi warnanya tuh samaan sama si spray aku. Dan lanjut, aku juga mau ngeringin pakaian-pakaian aku.
semuanya mau aku keringkan aja biar nanti tuh tinggal jemur di luar ya teman-teman, karena itu pagi hari. Terus yang di stand hanger itu udah kering karena cucian tadi sore, jadi mau aku angkatin aja dan sekalian mau aku lipetin. Terus yang ini baru aku keringkan pakai mesin pengering ya, mungkin hanya 2 menitan lah dia udah kering. Dan aku lagi ngambil lapnya itu udah aku taruh di drawer ya teman-teman, terus aku taruh di dapur. Jadi setiap hari itu aku ganti si lap, ganti ini ya, ganti lap, dan aku juga ganti semuanya. Biasanya lap tuh aku ganti ya, kalau udah basah tuh bakalan aku ganti, karena kalau basah tuh aku risih banget. Biasanya kalau udah selesai mencuci itu lapnya mesti basah ya, karena dipakai buat apa namanya tuh, ngelap kalau setelah habis nyuci. Nah lanjut ya, aku juga lipetin pakaian pakai meja makan, karena di sini udah aku bersihin sebelumnya, udah aku lap gitu. Jadi aku bersihnya di sini aja, aku lipetin pakaiannya di sini aja maksudnya. Karena biasanya kalau lipetin pakaian sambil berdiri itu lebih satset dan lebih garcem. Nah ini udah selesai ya, nggak banyak, karena setiap pagi tuh aku pilihin yang kering itu langsung aku lipetin aja. Dan lanjut tadi pakaian-pakaian aku yang udah aku keringin itu juga udah selesai ya muter dari mesin pengering. Jadi mau aku hangerin di sini, habis itu nanti mau aku jemur di luar ya, karena ini tuh cuacanya panas banget. Dan kalau nggak dijemur di luar tuh kayak kurang mantep gitu ya, walaupun hanya dijemurnya itu cuma 1 jaman doang atau 2 jaman doang, itu bakalan dia tuh udah kering ya. Jadi biasanya aku jemur itu cuma sejam atau 2 jaman ya, pokoknya nggak lama, karena memang kalau udah dikeringin tuh cepet banget keringnya, cepet banget apa ya, dia tuh kering dan bisa dilipat sekalian gitu. Nah aku hangerin semuanya di sini. Nah ini udah hampir selesai, aku tinggal masukin aja pakaian-pakaian yang tadi aku lipetin di meja makan ya. Tapi nggak aku videoin ya teman-teman, dan nggak lama habis ini video aku juga udah selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.